kalau adik-adik merasa takut, apa yang adik-adik akan lakukan? Kalau Kak Rika, misalnya kalau kakak lagi takut, misalnya kalau mati lampu takut nggak? Takut. Misalnya kalau merasa takut, Kak Rika ngapain? Kalau takut, Kak Rika biasanya berdoa. Nah, adik-adik, kalau takut kita harus berdoa kepada siapa, Kak Citra? Pada Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus tentunya. Nah, adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita mau angkat dua pujian yang berjudul Hello, hello, hola, hola, mushi, apa kabar? Dan It's good to see you here with me. Musik kakak. Kita mau angkat satu pujian dengan judul Jangan Takut Dong. Musik kakak. Kita sudah menyanyikan Jangan Takut Dong. Nah, masa adik-adik masih merasa takut? Nah, misalnya kalau adik-adik masih merasa takut, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya jangan merasa takut. Nah, misalnya kalau Tuhan Yesus ada di hati adik-adik semua, pasti tidak akan merasa takut dan pasti akan merasa tenang dan juga senang. Nah, kali ini kita akan mengangkat pujian Yesus ada di hati. Oke, musik kakak-kakak.
ayat yang ke-22 sampai ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Hari menjelang malam, setelah Tuhan Yesus selesai memberi makan orang banyak, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang dan memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri di situ. "Murid-muridku, naiklah kalian ke perahu lebih dahulu, menuju seberang, nanti aku menyusul." "Baik Tuhan Yesus, kami akan naik ke perahu seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami." Adik-adik, murid-murid menaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka naik ke atas perahu dan berlayar menuju seberang. Mereka berlayar sampai malam hari. Perahu murid-muridnya sudah jauh bermil-mil dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang yang besar karena angin kencang. Mereka sangat ketakutan. Pada waktu itu kira-kira jam 3 malam, datanglah seseorang kepada mereka berjalan di atas air. "Hai teman-teman, coba lihat, ada orang berjalan di atas air. Siapa itu? Ada yang lihat? Apakah itu hantu? Masa ada orang yang bisa berjalan di atas air?" "Itu hantu, hantu." "Iya, benar. Ini jam 3 malam. Masa ada orang berjalan di atas air lagi?" "Itu hantu, hantu." "Tenang, tenang. Jangan takut. Aku Tuhan Yesus. Tuhan, apabila benar itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di air. Datanglah kepadaku ke sini." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendatangi Tuhan Yesus. "Tuhan, tolong aku mau tenggelam. Tolong Tuhan, tolong aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus memegang Petrus dan dia naik ke atas kapal. Murid-muridnya menyembah dan berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Nah adik-adik, karena Petrus ragu-ragu dan kurang percaya, Petrus takut tenggelam.
Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, "Datanglah padaku." Berarti Tuhan akan menjaga dan melindungi Petrus. Setelah melihat apa yang terjadi, akhirnya murid-murid percaya bahwa orang yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam pesan firman Tuhan yang kalian akan dengarkan. Penasaran dengan pesan firman Tuhan di hari ini? Pembacaan Alkitab sudah dibacakan dan pengantar cerita pun yang tadi sangat menarik kalian sudah saksikan. Adik-adik yang disayangi oleh Tuhan, Ibu mau beritahukan sesuatu kepada adik-adik. Apa ya Ibu Pendeta? Yang pertama yang Ibu mau beritakan sesuatu kepada kalian. God is so good. Tuhan itu baik. Berarti yang pertama yang Ibu mau beritahukannya adalah bahwa Tuhan itu baik. Di saat kita minta kepadanya dalam doa, Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Hal yang kedua yang Ibu beritahukan sesuatu kepada kalian adalah Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, samudra, dan segala apa yang ada di dunia ini. Nah, hal yang ketiga, karena Dia berkuasa, maka pada saat Dia berkata, "Sembuhlah kamu," maka banyak orang yang sembuh pada waktu Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, adik-adik yang disayangi oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus itu baik dan Dia berkuasa, maka di saat kita loh, Kibo, ada apa datang-datang langsung menangis? Saya sedih, Bu Pendeta. Kibo sedih adik-adik. Kibo, adik-adik, apa yang kalian lakukan di saat kalian sedih? Berdoa. Betul sekali. Kalau kalian sedih, datanglah kepada Tuhan dalam doa, karena Dia akan menghibur dan menolong kita. Loh, ada apa lagi Ladit? Tadi Kibo sedih, sekarang Ladit yang sedih. Ada apa Ladit? Ibu Pendeta, saya takut. Tadi saya dikejar-kejar anjing. Saya juga takut gelap, Ibu Pendeta. Oh, Ladit ternyata takut. Kalau adik-adik dan Ladit takut, apa yang kita akan lakukan? Berdoa juga. Adik-adik yang terkasih, yang disayangi oleh Tuhan, kalau kita dalam keadaan sakit juga, apa yang akan kita lakukan? Betul, berdoa. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita sedih, saat kita takut, dan saat kita sakit, yang kita lakukan adalah datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, dengan perkataan Dia katakan, "Tenanglah, jangan takut." Maka artinya adalah, mari kita tenang di saat Dia berkata tenang. Dan pada saat kita dalam keadaan sedih, takut, dan sakit, Dia katakan jangan takut, jangan sedih. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan tolong. Jadi adik-adik yang terkasih, percayalah dengan apa yang Dia katakan karena Dia baik dan berkuasa. Karena Dia baik, Dia tolong kita. Karena Dia berkuasa, Dia pasti akan menghibur, menolong, dan membuat kita tetap
tenang dan tidak panik. Percaya dengan apa yang dikatakannya. Jangan ragu. Dan mari kita biasakan untuk hidup selalu percaya, tidak ragu, karena Dia baik dan penuh kuasa. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Percaya kepada Tuhan dan jangan ragu dengan kuasa-Nya yang begitu luar biasa. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengarkan. Supaya kami percaya penuh kepada Tuhan pada saat Tuhan berkata tenang dan jangan takut. Kami mau percaya Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti hibur karena Tuhan berkuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam doa syafaat hari ini, kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana dan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 dengan bijak. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien yang sakit atau yang di rumah, agar mereka diberikan kesembuhan. Karena kami percaya selalu ada harapan untuk sembuh, dan harapan itu kami letakkan kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk tenaga medis, untuk TNI Polri, agar mereka dilindungi dan diberikan kekuatan. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, untuk tetap belajar dan beribadah, juga bersemangat dalam keadaan sukacita, meskipun di rumah. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja. Kami juga mau berdoa untuk seluruh kakak sekolah minggu agar selalu semangat dalam melayani. Untuk anak-anak Indonesia, Tuhan lindungilah anak-anak Indonesia seluruhnya supaya terlindungi dan tetap berada di rumah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, di mana anak-anak kami mulai sepenuhnya belajar di rumah. Berikan semangat, sukacita, sehingga mereka tidak bosan, tidak jenuh, tapi sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan selalu ada di dalam hidup, dalam belajar, juga di dalam ibadah sekolah minggu yang selalu mereka boleh ikuti. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa, dan doa Bapa kami akan kami sama-sama ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius pasal ke-14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Senanglah, aku ini, jangan takut." Adik-adik, untuk merespon cerita tentang firman Tuhan, kamu angkat satu pujian, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Karena kita tahu Tuhan Yesus kita dan adik-adik semua adalah Allah yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Kita angkat satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Musik kakak. Allahku besar, kuat
boleh ditaruh di dalam amplop, kemudian minta tolong mama atau papahnya atau anggota keluarganya untuk menaruh di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mengiringi adik-adik mengumpulkan persembahan, kita menyanyi He's the Lord of the Sunshine. Nah, Tuhan adalah segalanya untuk kita. Tuhan adalah sang surya, Tuhan menciptakan hujan, Tuhan menciptakan gunung dan juga lautan. Dan Tuhan ada untuk adik-adik semua dan juga untuk kita berdua, Kak Rika. Dan kakak-kakak yang ada di rumah, yang ada di sekolah minggu semuanya. Nah, musik kakak-kakak. Ibadah sekolah minggu sudah selesai, pesan firman Tuhan juga sudah kita dengarkan, semangat dan sukacita pun selalu ada di dalam diri kita. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyertai dan bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu dari awal tadi. Ya Tuhan, minggu depan kami kembali akan berjumpa dalam ibadah sekolah minggu di rumah dengan semangat dan sukacita.
Dan jikalau di antara kami ada yang setelah ini membuat aktivitas atau di hari lain pun membuat aktivitas sebagai bentuk bahwa sukacita semangat kami boleh buktikan lewat aktivitas kami. Mari Tuhan, tolong kami supaya semangat sukacita selalu ada untuk kami senantiasa boleh tunjukkan. Berkati orang tua kami yang juga mendukung kami untuk tetap ibadah sekolah minggu dan membuat aktivitas ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, terimalah ucapan syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Adik-adik, mulai sekarang jangan ragukan kuasa Tuhan ya. Kalau Tuhan berkata, ayo datang, adik-adik datang. Kalau Tuhan berkata, jangan bimbang, adik-adik jangan bimbang. Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut, adik-adik juga jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas perkataannya. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas dunia ini. Ayo kita berkata, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Kabar, selamat hari Minggu. Hari ini bertemu lagi bersama kalian di sini, teman-teman di rumah. Ya, kita akan melakukan sebuah aktivitas seperti biasanya. Nah, teman-teman di rumah bisa siapkan piring kertas. Kalau teman-teman di rumah tidak punya piring kertas, teman-teman bisa ambil kertas putih yang sedikit tebal atau kertas buffalo putih, kemudian dibikin sebuah lingkaran. Nah, ini seperti ini, sebuah lingkaran. Kemudian ya teman-teman kasih warna dulu di lingkarannya ini, warna biru yang agak gelap, kemudian biru yang terang untuk langitnya. Nah, teman-teman juga bisa gambarkan matahari dan burung ya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah kapal. Nah, kapalnya apa? Yuk kita saksikan. Teman-teman di rumah bisa siapkan ini kertas ya. Kertasnya kita lipat dua. Kita lipat dua seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian dibuka lagi, kita lipat lagi. Nah, sudah dilipat, sudah jadi seperti ini. Nanti ada batasnya. Nah, ada sisi-sisinya seperti ini. Nah, kita ambil lagi, kita lipat sebuah segitiga. Nah, sudah jadi segitiga. Nanti dibuka lagi, kemudian kita lipat lagi ya. Nah, lipat, kemudian jadi seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagian ini kan ada sisinya nih, kita taruh seperti ini. Nah, kemudian ini juga sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Nih teman-teman, nanti lipat dua begini. Nah, jadi begini. Nanti kertas yang ini kita ini. Nah, kita lipat sesuai dengan lipatannya tadi. Nah, kan jadi seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi teman-teman lipat lagi ya. Nah, jadi seperti ini kapalnya. Nah, ya boleh dikreasikan. Terus nanti ini kapalnya bentar, ini agak dipendekin sedikit ya. Nah,
ini kapalnya. Nanti kapalnya ini teman-teman tempelkan di sini. Nah, ditempel seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kira-kira ada yang kurang nggak? Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini gambar orang. Ya, boleh ditambahkan gambar orang, kreasi dari adik-adik di rumah sendiri. Oke? Nah, selamat mencoba di rumah. Kemudian jangan lupa aktivitasnya bisa teman-teman kirimkan paling lambat hari Kamis ke sekolah minggu di lingkungan masing-masing ya, kirimnya ke kakak sekolah minggunya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.